Sambil kembali kami ambilkan juga ya Bu untuk Anda. Karena ada banyak kecurigaan di sana Ibu, mengapa kemudian ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dan kami pun juga miris kalau kemudian ada yang menemukan fakta memang ada orang-orang yang sengaja. Mengapa kemudian mereka mengorbankan anak-anak, begitu Bu, dalam suatu program yang begitu mulia, tidak hanya mencerdaskan bangsa, membuka lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tadinya tidak bisa merasakan mungkin hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh para konglomerat begitu misalnya. Ya memangnya di Indonesia itu nantinya yang boleh jadi pinter, jadi hebat tuh nanya orang kaya. Ya kan Mbak? Pak Prabowo kan ingin semua anak Indonesia punya keadilan. Keadilan paling tidak keadilan makan lah. Bayangkan banyak anak-anak di daerah. Anak-anak yang tidak mampu. Dia jarang loh sarapan pergi sekolah. Yang lebih ngenes lagi. Makanya kadang-kadang terjadi makanan baru dimakan lebih pada siang hari. Karena makannya dibawa pulang. Itu banyak Bu. Saking pengen dibagi sama adiknya. Dibagi sama ibunya. Dibagi sama kakaknya. Di rumah gak ada gitu loh. Janganlah yang silakan lah mau ngapain, mau ngantem Prabowo, mau apa cara lain lah, jangan ini gitu. Ya sudah. Alasan ini yang kemudian membuat Anda selalu emosional kalau membahas mengenai nasib anak-anak yang kemudian harus menjadi korban. Karena saya ini hidup saya, parfum saya ini orang miskin. Sejak tahun 2012 saya mengurus yayasannya Pak Prabowo dan pekerjaan saya keluar masuk dan bergaul dengan orang-orang miskin. Saya tahu persis bagaimana ibu-ibu yang sedih tidak bisa memenuhi makanan anak-anaknya. Ya. Saya tahu. Karena hari-hari saya bersama mereka. Saya membelikan seragam mereka dulu dari uang pribadi Pak Prabowo. Saya memberikan becak listrik untuk mereka karena ada dari yayasannya Pak Prabowo. Saya paham betul. Sebelum saya di yayasan Pak Prabowo, dulu saya juga mempunyai yayasan sendiri. Saya pernah punya jaringan merah putih yang masak sehari 5.000 dulu mengasih makan anak-anak yatim piatu dan duafa. Dan alhamdulillah kira-kira 12 tahun saya di situ tidak pernah ada case apa-apa gitu. Dari dapur saya dulu ada 5.000, kami setiap hari mengasihkan. Ada teman kita di TV One yang pernah tahu apa yang saya lakukan. Ya. Nah, maksudnya jadi tolonglah kalau memang ada, mudah-mudahan tidak ada. Apapun dengan tujuan untuk menjatuhkan Pak Prabowo, cari cara lain lah. Jangan ini. Jangan mainannya, jangan ini. Bahasa Ibu. Jangan ini. Jangan mainannya, jangan ini. Carilah yang lain, apalah gitu. Jangan, kasihan. Sudah dia pengen makan, mau makan diduga ada racun. Janganlah, jangan. Karena cukup miris Bu, kalau kemudian kami juga melihat di fakta di lapangan, kami juga mencari tahu tidak hanya di perkotaan tapi juga di beberapa daerah yang justru dari program yang begitu mulia ini, respon dari para orang tua melihat banyaknya kasus ini, mereka justru menitipkan pesan kepada sang anak. Nanti kalau dapat MBG, gak usah dimakan ya. Ini kan justru tidak sesuai dengan tujuan awal Bu. Ya, bismillah Mbak. Mungkin itu hanya sebagian kecil tapi sebagian banyak. Mbak boleh nanti tanya sama Pak Bupati, Ibu Wabub, Bupati, Wakil Bupati atau tanyalah kepala-kepala desa di mana-mana, nggak usah di desa di mana-mana. Anak-anak itu bertanya, kapan dong kami dapat makan gratis MBG-nya? Kapan dong? Kapan makan gratis MBG-nya? Kemarin saya baru cek di Depok, apakah anak-anak ini terpengaruh lihat ini? Ya. Mereka pada bilang, enggak yang kita makan enak-enak kok. Enggak ada tuh racunnya. Ada kemudian yang belum sekolah, Ibu, kapan dong kami dapat? Masa yang sekolah di sana sudah, sekolah kami belum? Insya Allah anak-anak Indonesia pinter lah. Itu dia Bu. Kok ada ya Bu yang tega? Enggak tahulah, aku nggak mau bahas itu lagi. Pokoknya jangan. Ya, sudah ada tim yang sudah bergerak untuk itu kan? Bahkan hingga melibatkan polisi kalau tadi Anda sampaikan. Ya, dari BIN juga. Dan kami, ya sudahlah. Buat kami aja, cuman saya menghimbau. Program ini sangat mulia.
nggak usah takut lah misalnya, wah kalau Prabowo ini sukses misalnya, Prabowo akan mudah melenggang di 2009, pikirannya kok jauh banget ke situ ya. Pak Prabowo ini merancang ini tuh jauh sebelum beliau, kita ngobrol duduk di tahun dari 2012 atau 2011 yang lalu. Kita guyonan, Pak asik juga Pak sebetulnya kalau ini Indonesia ini ya, kalau tidak ada konglomerat hitam yang menguasai ini kita bisa kasih makan semua orang. Oh iya, saya kan suka cerita, saya kan suka ke pasar Pak. Kadang-kadang yang bikin saya sedih Pak, kenapa sih orang-orang jualan itu Pak? Kalau yang kering saya, tapi kalau yang basah kayak sayur-sayur gitu Pak. Aduh kalau udah jam 9 gak laku tuh sedih rasanya Pak. Iya ya bisa juga itu kalau kita bangun dapur di dekat-dekat pasar. Jadi pemikiran ini jauh-jauh bukan sekarang, bukan janji kampanye. Ya, bukan hanya hal politis saja. Bukanlah, ini hal kemanusiaan. Dan kemudian memikirkan rantai pasok tadi, yang sayur supaya tadi yang di pasar laku, kemudian ada buka lapangan kerja yang lebih mudah kan kalau menjadi packing, bagian nyuci ompreng itu kan nggak perlu keahlian yang tinggi-tinggi. Artinya yang selama ini mereka nggak bisa tembus dengan bekerja, dia bisa tembus bekerja dengan di dapur ini gitu loh Mbak. Coba ibu-ibu yang sekarang nggak ngapa-ngapain di rumah, karena mau kerja apa, orang pendidikannya mungkin tidak setinggi yang sarjana atau apa, kan bisa kerja di sini dan lumayan tiap Jumat gajian Mbak. Gajiannya itu tiap minggu. Kenapa kita diberikan tiap minggu? Ya kalau ini kan mereka kan bukan orang yang punya tabungan banyak kan gitu. Nah, Mbak kalau lihat gitu Mbak, yang mendaftar nih ya, ini ada dapur buka itu. Padahal yang diterima 50, yang daftar bisa 1.000 tuh, 2.000 antri. Artinya banyak yang berharap bertumbuh hidup di situ. Sangat, apapun bahkan. Ini kan, ini ya, ini baru saya bilang. Berbuka. Ini yang kerja 50. Tadi belum lagi yang tukang tempe nambah ini, tukang ini. Ada lagi. Di sekitar dapur itu akan tumbuh warung-warung. Ada warung bubur, ada warung, ya warung-warung. Karena kan yang si pekerja ini kan ada beberapa shift. Kan mulai dari yang jam 4 itu ada tukang potong sayur. Nanti begitu malam jam 10-11 itu mulai masuk yang bagian dapur untuk prepare yang mau masak nanti jam 1:30 atau jam 2 gitu kan malam. Nanti masuk jam 3, jam 4 pagi itu bagian packingnya. Nanti sore jam 3 ada lagi kelompok masuk lagi yang bagian cuci ompreng. Ya. Rantai ekonomi ini yang kemudian tidak dipikirkan oleh banyak orang. Semua orang selama ini hanya mikirnya makan gizi gratis kayak soalnya. Tapi rantai ekonomi yang multiplier efek dari efek ini, katanya kalau yang sekolah ekonomi ini kira-kira saya belajar dari yang para profesor ekonomi kan multiplier efek ini 4-5 kali kalau nggak salah ya. Kalau salah jangan dibully karena saya juga bukan sarjana ekonomi.